Shalom, selamat pagi saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari kembali kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bawa hati kita mau bawa seluruh hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
haleluya. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, haleluya, oh haleluya. Oh aku percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Oh segala perbuatan ajaib-Mu telah nyata dalam hidup kami Tuhan, haleluya. Percaya ada mujizat, amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, oh aku percaya, aku percaya ada mujizat, amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi nyatakan, aku percaya, amin, ada mujizat ya Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami masih percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Karena itu biar pagi hari ini Kau menerima semua pujian penyembahan kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman. Mari urapi hamba-Mu supaya apapun yang disampaikan pagi hari ini memberkati seluruh umat Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam iman kami dan kami semakin mengasihi Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Urapi sekali lagi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam program kita Worship in Morning. Saya berdoa kita semua menjadi umat-umat pemenang, menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan suasana Natal karena kita sedang mempersiapkan mengingat kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara-saudara, Lukas 2 ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini sepertinya singkat saja. Tetapi kalau kita mau menggali dengan sangat lebih teliti, di dalam firman Tuhan ini begitu banyak kebenaran-kebenaran yang dapat kita bahas. Misalnya, apa artinya juru selamat? Apa artinya Kristus? Apa artinya Tuhan? Apa artinya kota Daud? Minimal ada 4 hal. Tetapi hari ini saya akan membahas satu hal yang berkaitan dengan kata Tuhan. Karena ini sangat menarik, saudara. Firman Tuhan boleh saya katakan seperti ini kalau saya boleh baca ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan hasil dari
apa itu namanya, kesimpulan dari pertemuan besar ya, atau yang disebut dengan konsili. Katanya Yesus disebut Tuhan itu sekitar sudah hampir 200 atau 300 tahun sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, banyak orang melihat dari sumber-sumber yang menurut saya sebenarnya mungkin boleh saya sebut kurang tepat. Kalau boleh saya lebih katakan tidak tepat. Karena kenapa? Saudara, percuma kita cari atau kita gali saudara-saudara dari luar Alkitab. Karena firman Tuhan hari ini jelas berkata bahwa firman Tuhan di dalam Lukas tadi berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, tentu ini sedang mengarah kepada Yesus, yaitu bayi yang baru lahir di kota Bethlehem pada saat itu. Dan dia disebut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, dari ayat yang pertama dan ayat kedua, saya bacakan buat kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus awalnya adalah firman. Dan firman ini adalah Allah. Saudara-saudara, kalau saya baca Injil Yohanes pasal pertama ayat kedua di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab berbunyi demikian. Ia selalu hidup dan ia sendiri adalah Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia, firman Allah yang hidup berkata bahwa ia selalu hidup. Saudara-saudara, karena memang dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Saudara-saudara, dia tidak pernah diciptakan. Justru dia adalah pencipta. Dia adalah Allah. Sebelum Yesus menjadi manusia, dalam bahasa teologinya disebut inkarnasi, menjadi manusia, saudara-saudara, dia sudah ada. Tetapi peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah ini menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas tadi firman Tuhan sendiri berkata, ia sendiri adalah Allah. Jadi kalau kita membaca dan menggali dari sumber yang jelas, yaitu Alkitab yang kita percaya firman Tuhan, kita tahu Yesus itu adalah Allah. Jadi sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Ada sebagian orang berkata bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda. Sebenarnya ini sebuah istilah. Tetapi okelah, kita tidak perlu terlalu membahas yang teologis, yang praktis-praktis saja di dalam program Worship in Morning ini. Karena memang waktu kita tidak banyak ya, terbatas. Intinya saudara-saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang menyelamatkan, juru selamat. Dan Allah itu adalah pribadi yang disembah. Jadi saudara-saudara, Yesus itu selain Tuhan, dia juga Allah. Karena dia layak disembah. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan saat dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, menjadi juru selamat kita. Dan dia kita panggil sebagai Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oke. Jadi intinya begini, Yesus itu adalah Allah. Sebelum dia ada di dunia sebagai manusia, dia adalah Allah. Banyak orang berkata, mana mungkin masa manusia disembah? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Allah jadi manusia itu bukan perkara yang sulit. Allah bisa menjadi apa saja dan siapa saja karena dia berkuasa. Memang yang nggak bisa adalah manusia menjadi Allah. Tidak mungkin, saudara. Kalau manusia menjadi Tuhan atau menjadi Allah, tidak mungkin. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu bisa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Yesus itu adalah Allah.
Minimal sebenarnya maksud saya ada cukup banyak alasan-alasannya. Tapi minimal hari ini saya sampaikan kepada saudara satu saja alasan, ya, kenapa Yesus kita bisa menerimanya, bahwa dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Saudara, minimal dari peristiwa kelahirannya. Yesus itu lahir dari seorang wanita yang masih perawan. Dengarkan kalimat saya, dari seorang wanita yang masih perawan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini mujizat. Tidak akan mungkin, saudara-saudara, seorang wanita yang masih perawan itu bisa melahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa Maria, ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, adalah seorang perawan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus tidak terjadi hanya mendadak. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi seorang bayi, Allah itu menjadi manusia dan memakai kandungan Maria. Seorang nabi bernama Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan lahir dari seorang perawan. Seorang yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya disebut Immanuel. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam Alkitab ada cukup banyak orang yang dinubuatkan, ya, yang disampaikan sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Contoh, Ishak. Sebelum Ishak itu di kandungan mamanya Sarah, Allah sudah berbicara kepada papanya yaitu Abraham. Tahun depan kamu akan punya seorang anak. Saudara-saudara, kemudian Simson. Tuhan juga berbicara kepada orang tua Simson bahwa mereka akan melahirkan seorang yang akan dipakai Tuhan menjadi nabi. Menjadi seorang hakim, menjadi seorang pahlawan bagi orang Israel. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga, malaikat berkata kepada papanya Zakaria bahwa istrinya yang disebut mandul itu, yaitu Elisabet, akan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, itu beberapa contoh dalam Alkitab orang dinubuatkan. Bayi dinubuatkan kelahirannya. Tapi tidak ada satupun yang disebut Tuhan. Tapi Yesus 700 tahun sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Dan penggenapannya terjadi ketika Maria mengandung dan melahirkan. Dan bayi itu disebut Yesus. Namanya pun disebut Yesus, artinya juru selamat, saudara. Yesus itu artinya juru selamat. Yehosua. Jadi semua bukan sebuah kebetulan. Karena itu pada hari ini saya berharap firman Tuhan ini dapat menolong saudara dalam suasana Natal ini. Saudara semakin bersyukur bahwa kita merayakan peristiwa, mengingat peristiwa Allah yang menjadi manusia yang kita sebut dengan peristiwa Natal itu. Saudara-saudara, Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu biarlah kita semua mau dengan sukacita menyembah Dia dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya berdoa ini memberikan pencerahan buat saudara dan memberkati saudara untuk bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pemenang, karena kita semua adalah umat pemenang. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa satu pujian lagi dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, dan biarlah kiranya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar kiranya firman-Mu ini boleh memberikan pengertian lebih lagi kepada kami, sehingga iman kami boleh tetap teguh dan semakin teguh di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba mau berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kami yang mengalami hal-hal yang membuat kami bingung, membuat kami kurang dalam iman percaya kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan teguhkan iman percaya kami Bapa. Di dalam nama Yesus, biar kiranya kami boleh semakin setia di dalam Engkau. Kami boleh semakin melayani bahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat kami semua yang mungkin sedang mengalami keletihan. Mari Tuhan Engkau berikan kepada kami semangat Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, berikan kami pengertian bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Engkau Allah yang siap menolong kami Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua yang membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini Bapa. Kami yang membutuhkan baik pertolongan dalam masalah kesehatan kami, di dalam masalah keuangan kami, di dalam masalah apapun juga yang sedang kami alami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya pertolongan-Mu nyata atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kami boleh menerima anugerah pertolongan-Mu Bapa pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat kami semua Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari ini berdoa buat mungkin keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami yang belum percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kami sehati di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap orang yang kami doakan. Biar kiranya hati mereka boleh terbuka dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka, sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah mereka yang mereka sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan berkarya atas mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh bertobat dan menerima Engkau Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa dalam doa buat bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang terjadi atas bangsa kami. Semakin hari kami melihat perbuatan tangan-Mu luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini karena pertolongan-Mu Kau mengasihi Indonesia Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan Kau pasti akan pulihkan pandemi dari bangsa kami. Kami ingin melihat ya Bapa perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa Indonesia ini Bapa. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan yang akan mendengar semua doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kau menerima pujian penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu. Dan biar kiranya firman yang kami dengar
Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dan sekarang mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Dan Dia memberikan apapun yang doa-doa kita melampaui apa yang dapat kita doakan, pikirkan. Dan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, disediakan bagi kita, umat kesayangannya. Karena itu terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sukacita, dan biarlah kiranya program Worship in Morning ini terus menjadi berkat, dan kiranya kita boleh membagikan bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang yang mendapat berkat dari acara ini. Sampai kita berjumpa kembali dalam program Worship in Morning yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.